Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua dimanapun Anda berada. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita kembali lagi bertemu pada acara yang dinanti-nanti yaitu Tech Show. Pada kesempatan kali ini saya Aditya Mulyadi akan membawakan acara Tech Show kali ini. Dan tentu saja tidak sendiri. Bersama kita semua ada Pak Rudi Rudiawan. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi kawan pajak. Iya. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya. Baik, kawan pajak semua, terkait dengan undang-undang HPP nih Pak Rudi ya. Tentunya di video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai subjek pajak dalam negeri ya. Nah, kesempatan kali ini apa ya Pak Rudi yang akan dibahas? Jadi bukan HPP sebenarnya, lebih ke arah Ciptaker ya. Oke, ya, Cipta Kerja ya. Jadi masih kelanjutan yang kemarin, yaitu kita akan bahas tentang hak dan kewajibannya WNA sebagai SPDN, sebagai subjek pajak dalam negeri ya. Iya. Nah, sekarang apa saja sih kewajiban dari subjek pajak dalam negeri orang pribadi, khususnya bagi warga negara asing? Ya, jadi mungkin hampir mirip dengan SPDN yang WNI ya. Cuman nanti kita lihat ada beberapa perbedaannya. Iya. Yang pertama yaitu ada 7 hal penting ya yang perlu diingat oleh SPDN orang pribadi WNA. Yang pertama yaitu pelaporan dan penghasilan harta. Ya. Jadi perlu kita ingat bahwa bagi SPDN orang pribadi WNA bahwa hartanya itu tidak hanya, atau penghasilannya itu tidak hanya bersumber dari yang dimiliki di Indonesia saja. Baik. Ya. Dan yang kedua itu harus melaporkan pendapatan yang tidak disetahunkan. Jadi saat tahun pertama kerja. Terus yang berikutnya yaitu membayar angsuran PPh pasal 25. Oke. Bukan hanya kurang bayar pasal 29 saja. Oh begitu. Nah, jadi sama, jadi harus ada angsuran juga ya. Iya sama. Terus berikutnya itu hanya melaporkan penghasilan dari satu pemberi kerja, itu tentunya tidak dilaporkan. Oh tidak dilaporkan ya? Iya betul. Iya. Terus saat EPO atau exit permit only, itu tentunya dia harus melakukan NE atau penghapusan NPWP-nya. Oke, jadi saat wajib pajak itu EPO gitu ya, itu harus di NE kan gitu ya berarti? Iya. Kecuali kalau suatu saat dia, ya siapa tahu dia mau suatu saat datang lagi kan? Lagi ya. Nah, kecuali kalau dia mau meninggalkan Indonesia selama-lamanya ya penghapusan NPWP. Oke, jadi kalau misalnya wajib pajak tersebut merasa tidak akan lagi kembali ke Indonesia, silakan bisa menghapuskan. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti saya akan ke Indonesia lagi nih, sebaiknya di NEK saja ya. Iya betul. Baik, kemudian dan sama kayak perlakuan dengan subjek pajak dalam negeri, termasuk kalau dia menerima natura, penghasilan natura, itu merupakan objek PPh ya berdasarkan pasal 4 ayat 1. Ya. Nah, kemudian objek pajak subjek pajak dalam negeri ini apa saja ya? Ya, tentunya masih sama dengan SPDN orang pribadi biasa. Iya. Itu untuk SPT tahunannya dia kalau dia usahawan atau pekerja bebas, pegawai dengan tambahan penghasilan lainnya dia menggunakan formulir 1770. Oke. Kalau untuk pegawai dengan total penghasilan bruto di atas 60 juta pakai 1770S formulirnya. Kalau dia di bawah 60 juta setahun itu menggunakan formulir 1770SS. Berarti sama saja ya dengan wajib pajak dalam negeri lainnya gitu ya? Iya, betul. Baik. Hampir sama lah. Nah, sekarang bagaimana sih kewajiban untuk melakukan pembukuan ataupun pencatatan yang seperti kita ketahui kan kalau misalnya wajib pajak dalam negeri yang warga negara Indonesia itu kan ada kewajiban ya, apakah itu pembukuan atau pencatatan berdasarkan dari kategorinya. Nah, kalau subjek pajak dalam negeri yang berasal dari warga negara asing bagaimana? Ya, jadi hampir sama dengan SPDN WNI ya. Jadi pencatatan bagi orang pribadi itu dilihat di Per 4 tahun 2009 KDJ pajak nomor 4 tahun 2009. Baik. Jadi untuk yang wajib pembukuan itu apabila orang pribadi tersebut melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ya, kecuali peredaran brutonya dalam setahun kurang 4,8. Oke, jadi kalau di atas 4,8 ya wajib pembukuan. Wajib tetap ya. Nah, tapi kalau misalkan masih di bawah 4,8, ya boleh-boleh saja kalau dia melakukan tidak wajib tapi tidak boleh. Wajib tapi boleh. Tapi ya sebaiknya pencatatan saja cukup kali ya. Cukup ya. Sedangkan untuk pencatatan tentunya tadi ya
kalau kurang dari 4,8 dan melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas, diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Oke. Norma ya. Norma ya, begitu ya. Ataupun wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha itu boleh melakukan pencatatan saja ya, Iya, Pak Rudi ya. Baik. Nah, kalau untuk warga negara asing tadi ya, yang merupakan subjek pajak dalam negeri begitu ya, yang akan EPO gitu ya, exit permit only gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, apabila dia tidak sempat mengurus sendiri, tentunya yang pertama dia harus membuat surat kuasa, kewenangan kepada perusahaan ya, atau konsultan untuk mengurus, misalkan untuk mengurus penghapusan NPWP-nya atau NE-nya begitu ya. NE-nya, mengisi dan menyerahkan form penghapusan. Dan tentunya sebelum dia EPO meninggalkan Indonesia, dia menyampaikan SPT tahunan yang terakhir pada e-filingnya. Iya. Tentunya kan kalau misalnya EPO ya kan waktunya terbatas ya, mungkin tidak bisa datang sendiri ke KPP, tidak sempat, jadi boleh untuk memberikan kuasa gitu ya kepada yang di Indonesia gitu ya, bisa ke kuasanya, perusahaannya, atau misalnya ada sanak saudaranya di Indonesia begitu ya, boleh itu Pak ya. Gitu ya. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara, Pak Rudi. Mungkin ada closing statement dari Pak Rudi? Ya, jadi kalau kemarin kita bahas mengenai konsep dasar dari penghasilan dan penghasilan dari subjek pajak dalam negeri WNA ya. Nah, sekarang kita lebih ke hak dan kewajiban subjek pajak dalam negeri WNA-nya. Tadi kita lihat dia tetap sama harus melakukan pencatatan atau pembukuan. Terus dia juga melakukan kewajiban-kewajiban kayak pasal 29 segala macam kalau terima natural, termasuk kita bahas juga tadi mengenai apabila dia meninggalkan Indonesia apa yang harus dilakukannya gitu ya. Baik. Nah, kawan pajak semua, semoga pembahasan kita pada kali ini bisa membawa pencerahan begitu ya, bisa membawa insight baru bagi kawan pajak semua, dan khususnya bagi wajib pajak yang berstatus subjek pajak dalam negeri warga negara asing, sudah tidak pusing-pusing lagi begitu ya. Silakan disimak penjelasan tadi dari Pak Rudi. Baik, kawan pajak semua, terima kasih atas atensinya pada acara Tech Show kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, serta Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jawa Barat 1. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.